Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Jamalu dengan NIM 22142424094. Saya mahasiswa semester 2 dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK dalam pembelajaran PPKN yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Yuli Adhani, SPD MPD. Oke, slide yang pertama ada pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang yang bersifat mendasar seperti hak hidup, hak berbicara, dan mengemukakan pendapat, serta hak mendapatkan perlindungan. Hak asasi manusia disingkat HAM, bahasa Inggris Human Rights, bahasa Prancis Droits de l'homme, adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara atau dalam kota lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran hak yang dilakukan oleh swasta dalam terminologi modern. Hak-hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak asasi. Oke, kita masuk pada pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli ada 12. Yang pertama ada hak asasi menurut John Locke, adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, hak asasi manusia menurut Profesor Kointoro Puerbo Pronoto adalah hak yang bersifat asasi atau hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Yang ketiga, hak asasi manusia menurut Profesor Darji Darmadijo adalah dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi tersebut menjadi dasar dari hak dan kewajiban lain yang dimiliki manusia tersebut. Yang keempat ada hak asasi manusia menurut G.J. Watson, adalah sejumlah yang melekat dan berakar pada tabiat setiap pribadi manusia dan bersifat kemanusiaan. Yang kelima ada hak asasi manusia menurut Jan Matterson, adalah hak-hak yang secara intel melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Yang keenam ada hak asasi manusia menurut Mariam Budirjo, adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya. Dalam kehidupan masyarakat, hak itu dimiliki tanpa perbedaan atau dasar bangsa, agama, ras, dan jenis kelamin, karena hak itu bersifat universal. Yang ketujuh ada hak asasi manusia menurut John Donlin, adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimiliki bukan karena diberikan kepada manusia oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.
Yang kedelapan, ada hak asasi manusia menurut Muladi, adalah segala hak-hak dasar yang melekat dalam kehidupan manusia. Yang kesembilan, ada hak asasi manusia menurut Peter R. Bahir, adalah hak dasar yang dipandang mutlak perlu untuk perkembangan individu. Yang ke-10, hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Yang ke-11, hak asasi manusia menurut Lea Lepin adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil dapat hidup sebagai manusia. Yang terakhir atau yang ke-12 adalah hak asasi manusia menurut Bahordin Lopa, adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencinta dan bersifat kodrat. Oke, sekarang kita masuk pada macam-macam hak asasi manusia. Setelah kita mengetahui berbagai pengertian hak asasi manusia menurut para ahli, sekarang kita perlu memahami macam-macam hak yang termasuk dalam hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang terdapat 10 hak dasar yang termasuk dalam hak asasi manusia, yakni yang pertama ada hak untuk hidup, yang kedua hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yang ketiga hak mengembangkan diri, dan yang keempat ada hak memperoleh keadilan, yang kelima hak atas kebebasan pribadi, yang keenam ada hak atas rasa aman, yang ketujuh ada hak atas kesejahteraan, yang kedelapan ada hak turut serta dalam pemerintahan, yang kesembilan ada hak anak, dan yang ke-10 adalah hak wanita. Ciri hak asasi manusia. Ciri hak asasi manusia memiliki beberapa ciri utama, yaitu yang pertama ada universal, berlaku untuk semua manusia tanpa memandang ras, agama, gender, status sosial, atau kebangsaan. Yang kedua, tidak dapat dicabut, tidak bisa dihilangkan atau dicabut oleh siapapun karena melekat sejak lahir. Yang ketiga, tidak dapat dibagi. Semua hak asasi manusia memiliki kedudukan yang sama penting dan tidak bisa dipisahkan. Yang keempat, bersifat tetap. Hak ini berlaku sepanjang hidup seseorang. Yang kelima, dilindungi oleh hukum, diatur dan dijamin dalam konstitusi serta peraturan hukum suatu negara dan internasional. Yang keenam, bersifat fundamental. Hak-hak adalah dasar dan kebebasan dan martabat manusia. Yang ketujuh, menghormati hak orang lain. Dalam pelaksanaannya hak asasi manusia harus menghormati hak orang lain agar tidak terjadi pelanggaran. Jenis-jenis hak asasi manusia. Jenis-jenis hak asasi manusia adalah kategori hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pribadi, sosial, politik, ekonomi, dan budaya, yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan, kebebasan, dan keadilan bagi semua orang. Jenis-jenis hak asasi manusia memiliki 4 poin. Yang pertama ada hak pribadi. Hak pribadi adalah sebuah hak yang bersifat pribadi atau personal. Yang kedua ada hak politik. Hak politik adalah hak-hak yang dimiliki yang bisa digunakan untuk berpolitik. Yang ketiga ada hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Yang keempat adalah hak sosial. Hak sosial adalah hak yang berkaitan dengan kesejahteraan. Kesimpulan dari hak asasi manusia. Kesimpulannya, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir
yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara dan masyarakat. HAM mencakup berbagai aspek kehidupan seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi. Penegakan HAM memerlukan kesadaran bersama, menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Oke, sekian video dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.